Bumi yang kamu tinggali mungkin sudah jadi tempat yang sangat membosankan. Berhayal sedikit untuk bertualang di dunia lain mungkin bisa jadi ide yang seru. Tenang, kamu bisa kok melakukannya dengan menonton anime isekai. Genre yang satu ini cukup digemari karena memang ceritanya bisa berkembang dengan lebih liar. Nah, pada video rekomendasi anime isekai terbaik sebelumnya, Mimin sudah berikan 10 list yang bisa kalian masukkan watchlist kalian. Dan pada video kali ini, Bang Koy akan sajikan bagian kedua atau part kedua dari anime isekai terbaik yang sudah kami rangkum. Penasaran? Inilah daftar 10 anime isekai terbaik bagian kedua versi Koy Anime. 10. Isekai wa Smartphone. Mau rekomendasi anime isekai haram yang banyak fanservice-nya? Nah, wajib banget kamu buat menonton anime isekai yang satu ini. Berkisah mengenai seorang bocah laki-laki bernama Toya Mochizuki yang terbunuh gara-gara sambaran petir akibat ketidaksengajaan Tuhan dalam anime ini. Nah, sebagai permintaan maaf, akhirnya Toya dihidupkan kembali dalam dunia magic dengan syarat tetap membawa smartphone yang dibekali dengan kekuatan overpower. Sesuai dengan yang sudah admin sebutkan di awal, anime ini bakal bercerita mengenai si Toya, karakter cowok yang dicintai oleh banyak wanita. Sembilan. Deathmarch Kara Hajimaru. Nah, anime ini adalah salah satu anime 2018 terbaik yang masih worth it ditonton di tahun 2021. Anime ini sendiri bercerita mengenai seorang programmer game berusia 29 tahun bernama Suzuki Ichiro. Suatu waktu, dia menemukan dirinya terbangun dalam suatu dunia game, di mana dia terlahir kembali menjadi seorang anak berusia 15 tahun dengan nama panggilan Sato. Suzuki nggak bisa menemukan jalan keluar dari dunia tersebut, hingga pada akhirnya dia bertarung dan menjadi seorang petualang dengan level yang tertinggi. Delapan. Dog Days. Visual ala anime chibi dengan elemen magis bisa kamu temukan dalam anime isekai berjudul Dog Days ini. Anime ini bercerita tentang seorang siswa yang andal di bidang olahraga bernama Chinkui Izumi yang terpanggil ke sebuah dunia lain yang penuh dengan orang bertelinga kucing dan anjing bernama Flonye. Alasan kenapa Izumi terpanggil adalah untuk membantu Milhiore, Ratu Republik Biscotti, untuk menjadi seorang pahlawan di negaranya dan berperang melawan Giant Lion Domination. Setelah menerima tawaran dari Milhiore, Izumi pun akhirnya mendapat senjata sakti bernama Palladion untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tujuh. Princess Connect. Anime ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Yuki yang terjatuh dari langit dan tak sadarkan diri. Ia memasuki sebuah dunia yang tak dikenal dengan berbagai macam ras yang tinggal di sana. Hampir sama dengan anime isekai lainnya, namun Yuki tidak memiliki ingatan sama sekali, bahkan ingatan dari dunia asalnya sendiri. Dia bertemu dengan seorang gadis elf berambut putih bernama Kokoro yang ditugaskan menjadi pemandunya. Yuki bersama Kokoro pergi ke ibu kota terdekat dari tempat ia terbangun untuk mencari cara mengembalikan ingatan Yuki. Nah, dari sinilah petualangan Yuki dimulai untuk mengungkapkan misteri dunia yang tak dikenalinya itu. 6. Ixion Saga DT. Anime ini juga menggambarkan sebuah dunia yang bisa kamu temui di dunia role playing game atau yang biasa disebut dengan RPG.
Karakter utama di anime ini adalah Hokaze Kon, juga merupakan penggemar game bernama Mira. Suatu hari, Kon ingin menyelesaikan sebuah misi di dalam game tersebut. Namun dirinya malah masuk ke dalam game tersebut dan langsung berada dalam sebuah pertarungan. Kon pun memutuskan ikut bersama dengan para ksatria yang ada di sana, sekaligus berjanji untuk melindungi sang putri bernama Ekarlai Juptris. Biarpun Kon hanya manusia biasa, di dalam dunia game yang dia masuki, kekuatan aneh pun bisa muncul tanpa dia sadari. Tell me where to find my way. I'm just looking for something I can make in another day. 'Cause I'm all done being away. 'Cause I'm all done. This is what I do. I just keep running. 5. Sword Art Online. SEO mungkin bukan hanya jadi anime isekai terbaik yang pernah dibuat, tapi juga jadi anime terbaik yang wajib kalian tonton. Dalam ceritanya, ada sebuah game bernama Sword Art Online yang mengajak para pemainnya untuk masuk secara utuh ke dalam gamenya. Maksudnya, mereka yang bermain dalam game ini benar-benar berada di dalam dunia yang diciptakan oleh gamenya. Sayangnya, hal ini jadi seperti sebuah jebakan. Orang-orang yang memainkannya tidak bisa keluar dari game tersebut sebelum benar-benar menyelesaikannya. Di satu sisi, orang yang mati di dalam game pun akan mati dalam kehidupan nyata. Empat, Zero no Tsukaima. Anime ini berlatar belakang di sebuah dunia sihir. Di sini ada seorang gadis bernama Louis yang juga merupakan murid dari sebuah sekolah sihir. Sayangnya, ilmu sihir yang dimilikinya teramat payah hingga dijuluki Louis the Zero. Suatu ketika, Louise mendapatkan ujian untuk melakukan sebuah ritual pemanggilan untuk mendatangkan makhluk hidup yang bakal jadi partnernya seumur hidup. Sayangnya, Louis malah mendatangkan seorang manusia laki-laki. Ia adalah Sato Hiraga yang berasal dari Jepang. Nah, di alur ceritanya nanti, si Sato ini bakal mendapatkan sebuah kekuatan misterius. Tiga, Isekai Sokudo. Nah, kalau anime yang satu ini juga termasuk anime berkonsep isekai yang terbilang unik karena membawa makhluk lain untuk masuk ke dalam sebuah restoran di Jepang. Sebuah restoran bergaya Eropa yang menyediakan berbagai jenis masakan. Restoran yang satu ini cukup terkenal di Jepang karena kelezatan masakannya. Sebuah peraturan unik dari restorannya yang tutup setiap hari Sabtu. Namun, restoran ini tetap melayani pesanan makanan. Bukan untuk manusia, tapi untuk makhluk dari berbagai dunia. Mulai dari para peri, penyihir, dan makhluk menyerupai manusia dengan wajah naga. Dua, Angel Beats. Anime ini bercerita tentang seorang anak bernama Otanashi Yuzuru yang lupa sama sekali dengan masa lalunya. Yuzuru akhirnya menyadari bahwa dirinya sudah tewas dan terdampar di dunia reinkarnasi. Dalam dunia tersebut, semua orang boleh melakukan apapun. Yuzuru bertemu dengan perempuan yang bernama Yuri yang mengajaknya bergabung dengan organisasi Shida Sekai Sensen. Pasukan ini punya misi melawan malaikat bernama Kanade Tachibana. Sayangnya, semakin Yuzuru melawannya, semakin jatuh cinta dia dengan Kanade. Satu, Made in Abyss. Nah, inilah best anime kita di bagian kedua atau part kedua ini.
Belum ada seorang pun tahu apa yang ada di dalam sebuah lubang besar yang dinamakan Abyss. Kabarnya ada sekumpulan monster yang ada di dalam sana, atau mungkin sebuah kehidupan baru. Hal ini memicu keberanian seorang anak untuk pergi ke sana. Rico percaya bahwa orang tuanya berada di dalam sana berkat surat yang diterimanya. Dia pun mendapat izin untuk pergi ke dalam, tapi belum sampai ke dasar. Namun, dirinya tetap mencoba untuk mengetahui apa yang tersimpan di dalam sana. Dibantu oleh seorang bocah bertangan robot, Rico memulai pertualangannya ke dalam Abyss. Nah, itu dia tadi 10 anime isekai terbaik bagian kedua versi Koenime. Daftar tadi hanya sebagian dari beberapa anime isekai yang sudah kami rangkum. Kalian bisa sebutkan anime isekai lainnya yang menurut kalian direkomendasikan buat teman-teman yang lain di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like dan share video ini. Dek, sampai jumpa di video rekomendasi anime berikutnya. Matane!